Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tanjung Jaya Nugraha dari 12 IPA 4 SMAN 3 Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori relativitas Einstein beserta pembuktiannya. Albert Einstein mengemukakan teori relativitas pada tahun 1915. Teori ini salah satu pemikiran revolusionernya yang mampu mematahkan pemahaman orang-orang bahwa ruang dan waktu adalah hal yang mutlak. Lantas, apa itu teori relativitas dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan kita? Gagasan dalam teori ini berkontribusi besar dalam perkembangan hukum gravitasi yang sebelumnya dicetuskan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1687. Apa itu teori relativitas Einstein? Tahun 1687, ilmuwan Isaac Newton mengemukakan gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa. Gagasan tersebut diterima tanpa diketahui penyebabnya selama 229 tahun. Akhirnya, pada tahun 1016, Albert Einstein memviralkan relativitas umum yang dibentangkan gagasan Newton. Menurut Einstein, gravitasi adalah akibat dari kelengkungan yang dibentuk oleh massa objek terhadap ruang dan waktu. Konsep gravitasi ditentang karena di abad ke-19 banyak bermunculan fenomena tak terduga dan tidak sesuai dengan hukum Newton. Contohnya, saat planet Merkurius mengelilingi matahari dengan perhitungan yang lebih cepat dari sebelumnya, maka pendapat Einstein dalam teori relativitas adalah pengukuran besaran fisika dan kecepatan cahaya yang mutlak dan bergantung pada pandangan pengamat baik itu bergerak ataupun tidak, seperti dikutip Encyclopedia Britannica. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis relativitas khusus. Menurut Einstein, ruang dan waktu bukanlah hal yang mutlak, melainkan relatif. Nah, hal ini bahwa ada postulat yang pertama dan kedua. Postulat yang pertama yaitu menyatakan bahwa hukum fisika adalah mutlak dan memiliki sifat dan bentuk yang sama di setiap kerangka acuan yang konstan maupun tidak bergerak sekali. Yang kedua yaitu postulat yang kedua, postulat yang kedua, bentar saya tulis dulu. Postulat kedua yaitu menyatakan bahwa kecepatan cahaya konstan dan memiliki nilai C sama dengan 3 dikali 108 meter per second. Selain itu, bergantung dengan sumber cahaya maupun posisi pengamat. Teori relativitas khusus menurut Einstein yaitu ruang dan waktu bukanlah hal yang mutlak, melainkan relatif. Hal ini merujuk pada penemuannya dalam teori relativitas khusus yang meyakini dua postulat, yaitu postulat pertama menyatakan bahwa hukum fisika adalah hal yang mutlak
dan memiliki sifat dan bentuk yang di setiap kerangka acuan dan konstan maupun tidak bergerak sama sekali. Yang kedua yaitu postulat kedua menyatakan bahwa kecepatan cahaya konstan dan memiliki nilai C sama dengan 3 kali 108 meter per sekon. Selain itu, bergantung dengan sumber cahaya maupun posisi pengamat. Selanjutnya teori relativitas umum. Albert Einstein menggabungkan beberapa hasil percobaan setelah menemukan teori relativitas khusus. Ia menggabungkan teori Newton terkait gravitasi dan dengan teori relativitas yang dikembangkan sehingga muncul teori relativitas umum. Dalam teori ini, menurut Einstein, gravitasi merupakan bagian dari ruang dan waktu yang disebabkan oleh besaran massa sehingga membuat berbentuk lengkungan, termasuk benda-benda di sekitarnya. Contohnya, ketika kamu meletakkan sumber kain di lantai, bola di tengah-tengahnya kain tersebut akan membentuk lengkungan yang disebabkan bola di tengah. Teori relativitas umum membuat dunia fisika lebih terbuka, termasuk pemahaman tentang alam semesta yang luas. Dengan teori ini, ilmuwan mampu menjelaskan alasan Merkurius bergerak lebih cepat saat mengitari matahari dan ada 2 pergeseran sudut 43 per abad. Selanjutnya yaitu, sebentar saya hapus dulu. Yaitu yang selanjutnya ada bukti teori relativitas. Berikut ini beberapa bukti yang pemanfaatan teori relativitas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada GPS. Global Position System atau GPS adalah sistem navigasi radio yang berbasis ruang yang membantu menentukan posisi 3 dimensi yakni lintang, bujur, dan ketinggian dengan akurasi tinggi serta memberikan perkiraan waktu tepat. Dengan kecanggihan teknologi saat ini tidak perlu takut tersesat. GPS ternyata tidak sekedar kartografi digital untuk menunjukkan arah dan tempat. Ada perhitungan besar dan pembuktian teori relativitasme Einstein di balik akurasi sistem kerja GPS. Kerja GPS bergantung pada satelit yang berorbit tinggi di atas kita. Gravitasi bumi lebih lemah sehingga membuat waktu berjalan lebih lambat. Hal ini disebabkan lengkungan ruang dan waktu yang lebih besar akibat dari massa bumi. Sedangkan semakin jauh dari bumi, lengkungan ruang waktu lebih besar dan waktu berjalan lebih cepat. Nah, jam atom atau atomic clock yang dipasangkan pada satelit berjalan 40 juta detik lebih cepat dari harinya daripada waktu di bumi. Itu bukan karena jam satelit kurang akurat ya, ketika berada di ruang angkasa, melainkan waktu berlalu kecepatan yang berbeda dengan di bumi. Jika GPS tidak memiliki relativitas, tidak sesuai dengan secara akurat untuk memperhitungkan perbedaan waktu, ini di dalam teknologi, GPS tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Bisa memandu Anda berkilometer jauhnya, melesat 1/1 juta detik saja. Ketika sinyal satelit disinkronkan, koordinasi GPS akan menjauh dari 10 km. Selanjutnya yaitu ada orbit Merkurius. Menurut teori relativitas Einstein, matahari melengkungkan ruang waktu tata surya
sebagai planet terdekat dengan matahari. Jalur orbit Merkurius terganggu oleh massa matahari. Cacat kecil ini sudah disadari oleh astronom hampir 2 abad sebelumnya. Orbit Merkurius sedikit agak aneh dan tidak seperti planet lain. Terdapat ahli matematika abad ke-19, salah satunya menjelaskan kesukutan itu melalui teorinya. Merkurius ditarik oleh sesuatu yang lain seperti gravitasi dan planet-planet di dekatnya di suatu tempat antara Merkurius dan matahari. Tetapi Vulkan, planet yang diusulkan itu nyatanya tidak pernah ditemukan. Kemudian bahwa Merkurius itu bergerak melalui ruang yang dibengkokkan oleh ruang matahari yang sangat besar. Efeknya tidak terlihat pada orbit lain. Karena ruang semakin sedikit melengkung, semakin jauh Anda pergi dari matahari. Teori gravitasi umum ini akhirnya dapat menjelaskan dengan sempurna bahwa gerakan Merkurius terganggu oleh massa objek yang lebih besar, yakni matahari. Sehingga pengujiannya pertama ya teori tersebut itu berhasil. Kemudian ada teori Big Bang. Menurut teori Big Bang, alam semesta berawal dari ukuran yang kecil, keadaan yang sangat panas dan sangat padat. Alam semesta kemudian mengembang secara terus-menerus hingga saat ini. Relativitas mengatakan bahwa ketika ruang dan waktu membentang di sekitar objek besar, cahaya menjelajah ruang dan waktu. Itu juga merenggang dan sedikit bergeser warnanya. Penggeseran warna ini disebut penggeseran merah. Kronologis merah adalah warna dengan panjang gelombang terpanjang dan tingkat penggeseran merah dalam pencahayanya memungkinkan kita mengukur bahwa seberapa jauh galaksi lain berada. Bahkan ada seseorang pendeta Belgia juga ahli astrofisika bernama Georges Learneven mampu melacak galaksi-galaksi yang mengembangkan itu berpusat ke suatu titik asal alam semesta. Gagasan inilah yang kemudian dikenal sebagai teori Big Bang. Baik, berikutnya yaitu ada yang disebut kita keempat. Yang keempat yaitu ada lubang hitam. Lubang hitam atau yang biasa kita sebut black hole. Black hole. Lubang hitam diibaratkan seperti monster yang melahap segala sesuatu yang ada di alam semesta dan tak ada yang bisa lepas dari tarikan gravitasinya. Einstein pernah meramalkan bahwa di akhir kehidupan nanti bintang-bintang akan runtuh karena gravitasi mereka sendiri. Lapisan di luar bintang yang disebut circumstellar envelope akan meledak dalam supernova, sementara bagian inti akan membentuk benda yang sangat padat yang dikenal sebagai bintang neutron atau pulsar yang berputar lebih cepat. Bahkan mereka merubah menjadi lubang hitam. Black hole atau lubang hitam adalah ruang dengan gaya gravitasi yang sangat kuat dan bahkan kecepatan cahaya pun tak bisa menghindarinya dan merusak ruang dan waktu. Sisa bintang-bintang yang mati sangat padat. Ini sangat kecil namun gravitasinya sangat kuat sehingga kecepatan lebih besar dengan kecepatan cahaya. Sayangnya lubang hitam hanya terlihat seperti sesuatu yang hitam dan tidak memanculkan cahaya. Temperatur lubang hitam berkisar miliaran Kelvin Celsius untuk sehingga mustahil untuk diamati. Selanjutnya yaitu ada matahari menghambat sinyal radio.
Prediksi relativitas, Einstein mengklaim bahwa cahaya dibelokkan terrelativifikasi oleh gravitasi matahari. Hasilnya, memang terjadi keterlambatan dalam transmisi cahaya di dekat matahari karena alasan geometrisnya. Pesawat ruang angkasa pengeksplorasi planet juga menunjukkan bahwa Einstein benar-benar mengenai relativitas umumnya karena pesawat ruang angkasa berkomunikasi dengan bumi menggunakan cahaya dalam bentuk gelombang radio berpeluang besar untuk membuktikan apakah gravitasi matahari dapat mengubah jalur radio. Pada tahun 1970, Jet Propulsion Laboratory NASA mengumumkan bahwa Mariner ke-7 dan ke-8 telah melakukan percobaan mengemukakan sinyal radio menggunakan Deep Space Network atau yang bisa disebut DSN NASA. Penelitian mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mentransmisikan sinyal radio dari antena DSN di Goldstone ke pesawat ruang angkasa, kemudian mengembalikan lagi, tepat seperti perkiraan Einstein. Ada keterlambatan delay dalam total waktu transmisi pulang pergi akibat gravitasi matahari. Untuk Mariner yang ke-6, keterlambatan maksimum adalah 204 mikrodetik. Meskipun kurang dari 1 detik, namun hampir persis dengan yang diantisipasi oleh teori Einstein. Dengan teori relativitas itulah kemungkinan kita membuat prediksi tentang alam semesta dan mengubah tentang kosmos dan menjadi sains. Nah, seperti itulah teori relativitas Albert Einstein dan pembuktiannya. Gimana nih teman-teman? Kira-kira sudah jelaskah? Maafkan saya jika apabila banyak kekurangan. Saya Tanja Jaya Nugraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.